Hai teman-teman, senang sekali saya Nugraha menemani kalian 1 jam ke depan dalam program persiapan ujian nasional mata pelajaran matematika dan untuk siswa sekolah menengah kejuruan. Materi kita kali ini mengenai logika matematika. Untuk itu, telah hadir bersama kita guru matematika dari SMK Negeri 22 Jakarta, Ibu Niwayan. Ya. Halo Bu. Ya, halo juga. Kalau udah matematika untuk SMK, kayaknya udah, pasti Bu Niwayan. Baik Bu, materi kita kali ini kita akan membahas mengenai logika, ya betul. Matematika. Iya. Apa perbedaannya logika matematika dengan logika biasa, Bu? Mungkin kalau dalam logika matematika ini ada aturan-aturan main yang menggunakan istilah-istilah ya di dalam matematika ya. Jadi khusus untuk rumus-rumus yang berhubungan dengan matematika aja mungkin. Teman-teman mendapatkan logika matematikanya ini ketika waktu kelas 1. Masih kelas 1. Oh, kelas 1 ya. Berarti sudah agak lupa nih ya, cukup lama, 2 tahun yang lalu. Nah, biasanya ini muncul ujian nasional soalnya banyak atau? Logika kebetulan setiap ujian nasional itu selalu ada. Tetapi mungkin soalnya kalau tahun-tahun sebelumnya itu bisa 2 atau 3, tapi untuk tahun-tahun yang paling belakang ini biasanya 1. Hanya 1. Mungkin karena mengingat materinya cukup banyak, jadi kita ambil, mungkin diambil satu-satu dari setiap subpokok bahasan itu. Baik. Tapi bukan karena hanya 1 yang dikeluarkan menutup kemungkinan teman-teman tidak belajar ya? Iya, betul. Karena kalau kita menyelesaikan logika matematika, waktu yang kita perlukan itu sangat singkat. Asal kita mengerti bagaimana cara membuat jawaban dari permasalahannya. Dibandingkan dengan materi-materi matematika yang lain, mungkin logika ini adalah yang paling cepat. Baik. Penyelesaiannya. Saya jadi penasaran betapa cepat ini logika matematika ini. Karena jarang berhubungan dengan hitung-menghitung, biasanya hanya berbentuk kalimat-kalimat. Baik, nanti kita akan buktikan ya Bu ya. Logika ini tidak berhubungan dengan hitung-berhitung. Beda sekali dengan image matematika pada umumnya. Siapkan alat tulis sekalian karena kita akan segera memulai materi kita. Logika matematika tanpa hitung-menghitung. Iya, kita mulai hanya sedikit mungkin ya, nanti kebanyakan hanya berbentuk kalimat-kalimat. Nah, kita lihat dulu logika matematika pengertian itu. Atau pengertian logika matematika itu sendiri, Bu? Iya, betul. Jadi dalam mempelajari logika matematika, nanti selalu kita berhubungan dengan pernyataan-pernyataan. Jadi pernyataan itu adalah, nah ini, kalimat tertutup, atau kalimat yang bernilai salah benar tetapi tidak kedua-duanya. Jadi pernyataan itu seperti ini, sebuah kalimat yang bisa kita nilai benar, bisa kita nilai salah, tetapi tidak mungkin kalimat itu bernilai benar dan salah. Jadi hanya salah satu aja. Sebentar, saya berpikir dahulu memahami. Pernyataan atau kalimat? Pernyataan adalah kalimat yang memiliki yang bernilai benar, akan tetapi atau salah, tetapi tidak mungkin kedua-duanya. Gitu. Bagaimana ya? Iya. Teman-teman sudah bisa membayangkan belum? Baik, kalau belum kita melihat contohnya nih Bu ya. Iya, supaya lebih jelas apa itu pernyataan. Iya. Nah, ini contohnya ya. Setiap siswa SMK harus melaksanakan PSG. PSG itu pendidikan sistem ganda. Ini program yang dulu, kalau sekarang PKL begitu ya. Kalau setiap siswa SMK harus melaksanakan PSG, menurut kalimat ini artinya siswa berarti semuanya ini harus melaksanakan PSG. Di dalam di sekolah SMK, PSG itu memang harus dilaksanakan kan oleh setiap siswa. Berarti pernyataan ini bernilai benar. Kecuali nanti di sini setiap siswa tidak harus, nah itu nanti bernilai salah. Gitu ya. Jadi artinya kalimat ini merupakan sebuah pernyataan karena bisa dinilai benar. Atau salah ya. Yang kedua, Jakarta ibu kota dari Malaysia. Jelas ini kan? Sejak kapan, Bu? Nah, jelas ini bisa kita nilai kan? Jawabannya yaitu benar atau salah. Ternyata jawabannya adalah salah. Jadi ini juga merupakan pernyataan. Nah, kemudian contoh kalimat yang ketiga, besok akan turun hujan. Belum pasti kan? Itu bukan pernyataan? Iya. Nah, untuk membedakan pernyataan dengan bukan pernyataan bagaimana, Bu? Karena untuk kalimat ini kita tidak bisa menentukan benar atau tidak. Besok akan turun hujan. Bisa saja besok turun hujan berarti bernilai benar, atau kalau besok tidak turun hujan
jawabannya menjadi salah. Belum pasti ya? Iya, belum pasti. Karena itu kalimat ini kita sebut dengan bukan pernyataan. Oke, berarti garis batasnya perbedaan antara pernyataan dan bukan pernyataan hanya kepastian ya Bu ya? Iya. Oke, kalau bisa misalkan dinilai benar atau tidak. Ya itu pernyataan bisa dinilai benar atau tidak. Iya. Kalau yang bukan pernyataan tidak bisa dinilai. Baik, baik, cukup. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Bisa ya. dibedakan antara pernyataan dan bukan. Ya, baik. Nah, pernyataannya sendiri itu pengoperasian pernyataan itu dibagi dalam berapa? Iya. Jadi begini, untuk pernyataan-pernyataan ini ternyata bisa kita operasikan juga. Jadi bukan bilangan saja yang bisa kita operasikan, kalimat-kalimat pun bisa kita operasikan. Tapi tentu operasinya berbeda dengan bilangan. Ya. Kalau dalam kalimat, operasi-operasinya berbentuk diantaranya adalah kita sebut dengan negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran. Apa itu negasi atau ingkaran? Negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan P yang diketahui dapat dibuat dengan menambahkan perkataan tidak benar di depan pernyataan P. Jadi negasi itu bisa dianggap sebagai lawan dari sebuah kalimat. Lawan katanya dari kalimat ya Bu? Iya, lawan dari sebuah kalimat. Nah, atau negasi dapat dibuat pula dengan menyisipkan kata tidak pada pernyataan P jika memungkinkan. Jadi sekali lagi, negasi dari suatu kalimat atau lawan atau ingkaran dari suatu kalimat bisa kita buat dengan menambahkan kata tidak benar atau menyisipkan kata tidak. Pada kalimat. Berarti yang mengandung nilai negatif itu ingkaran, masuk ke negatif, ke negasi ya Bu ya? Jadi begini, kalau pernyataannya nanti bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Atau sebaliknya, kalau pernyataannya salah, nanti negasinya akan bernilai benar. Tergantung jadi dari kalimatnya. Iya, lawannya itu. Lawan dari kalimat pernyataannya tersebut ya Bu ya? Iya, betul. Baik. Oke, selain itu? Kemudian, untuk melihat contohnya, bisa kita lihat pada kalimat berikut ini. Jadi negasi dari suatu kalimat itu biasanya dilambangkan dengan tanda seperti huruf S tapi yang terbalik gitu ya di sini ya. Di sini S tapi terbalik ya. Iya, negasi S-nya tidak tegak tapi tidur S-nya di sini. Nah, gitu. Baik. Contohnya seperti ini. Jika P benar, ini nilai kebenarannya. Nilai kebenaran dari sebuah negasi. Jika P atau pernyataan pertama bernilai benar, maka negasi dari P atau negasi dari pernyataan pertama ini akan bernilai salah, seperti yang tadi saya katakan. Atau pernyataan pertama bernilai salah, maka nanti negasi dari pernyataan tersebut akan bernilai benar. Contohnya sebagai berikut. Kalau pernyataan yang pertama atau pernyataan P adalah siswa SMK wajib memakai seragam, tentu ini kan bernilai benar ya, karena semua siswa memang wajib memakai seragam. Maka negasi dari pernyataan pertama ini bisa dibuat dengan menambah kata tidak pada awal kalimat menjadi seperti ini. Tidak benar siswa SMK wajib memakai seragam. Baik. Berarti kan tidak boleh kan? Ya. Ini berarti salah nih kalau ada kalimat seperti ini. Atau siswa SMK tidak wajib memakai seragam. Nah, ini juga salah. Jadi kalau pernyataan pertama bernilai benar, maka pernyataan negasinya akan bernilai salah. Kebalikannya atau kebalikannya Bu atau ya. Kebalikannya. Pernyataannya bernilai negatif, misalkan tidak benar, salah. Maka negasinya akan bernilai benar. Ya. Baik. Jadi sekali lagi untuk membuat negasi, tambahkan kata tidak benar pada awal kalimat atau sisipkan kata tidak di tengah kalimat pertama. Baik, itu polanya operasi dari negasi. Dari negasi atau ingkaran. Selain negasi ada operasi-operasi yang lainnya untuk logika ini. Yang kedua ini adalah operasi konjungsi. Apa itu konjungsi ini? Konjungsi itu jadi sebuah operasi yang menggabungkan dua buah kalimat dengan kata dan. Ya, jadi konjungsi dari pernyataan P dan pernyataan Q dinyatakan dengan lambang seperti ini, tanda segitiga tapi yang tidak ada alasnya ini. Ya. Nah, jadi P segitiga Q ini dibaca P dan Q. Nah, kemudian nilai kebenaran dari pernyataan konjungsi ini adalah bernilai benar
Jadi dari operasi konjungsi ini akan bernilai benar jika P-nya benar dan Q-nya benar. Jadi sebuah konjungsi akan bernilai benar kalau pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua juga benar. Jika tidak, maka P dan Q akan bernilai salah. Artinya kalau tadi ini P benar, Q benar, maka hasil akhir akan bernilai benar. Tetapi kalau salah satunya salah atau kedua-duanya salah, maka hasil akhirnya akan bernilai salah. Oke. Nah, konjungsi itu berlaku benar hanya ketika kedua pernyataan itu bernilai benar ya. Iya. Kalau misalkan salah satunya saja salah atau kedua-duanya salah, maka nanti hasil dari konjungsi itu akan bernilai salah. Cukup mudah dipahami. Iya. Teman-teman sekaligus pasti teman-teman juga pasti mudah memahami ini. Mudah-mudahan seperti itu, apalagi kalau disertai dengan contohnya. Baik, kita lihat dulu contohnya supaya lebih jelas. Contoh, 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, 2 plus 2 sama dengan 4 ini bernilai benar atau salah? Benar. Ini bernilai benar, dan ini pernyataan pertama ya. Dan ini pernyataan kedua. 2 bukan bilangan genap. Salah kan? Sejak kapan? Nah itu ya. Genap, jadi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka setelah digabungkan hasil akhirnya adalah salah. Nilai kebenarannya. Itu contoh mengenai konjungsi. Ya. Oke, baik. Nah, selain konjungsi ada pola apa lagi, Bu? Operasi apa lagi? Operasinya selain konjungsi masih ada disjungsi, implikasi dan sebagainya. Oke, kita lihat saja nih disjungsi ini. Kita lihat satu persatu aja ya. Setelah kita konjungsi, kita lihat lagi operasi disjungsi. Disjungsi ini adalah menggabungkan dua buah pernyataan dengan menggunakan kata penghubung atau. Nah, jadi jika pernyataan P dan Q digabungkan menggunakan kata penghubung atau, maka akan didapat pernyataan baru berbentuk P atau Q. Nah, lambangnya kalau tadi pada disjungsi segitiga yang terbaliknya ke bawah. Nah, ini terbalik. Ininya sebaliknya, ke atas, Bu ya, ke atas. P dibacanya P atau Q. Gitu ya. Kalau yang tadi konjungsi P dan Q. Kalau disjungsi adalah P atau Q. Ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi, jika P dan Q keduanya bernilai salah, maka hasil penggabungannya P atau Q akan bernilai salah. Tetapi jika tidak, maka hasil penggabungannya P atau Q akan bernilai benar. Gitu ya. Jadi tadi P atau Q salah jika P dan Q-nya dua-duanya salah. Tetapi kalau salah satunya benar atau dua-duanya benar, maka P atau Q akan bernilai benar. Berarti kebalikannya dari konjungsi, Bu ya? Kalau konjungsi, kalau dua-duanya benar, baru benar. Kalau misalnya yang lainnya salah satunya salah ya, semua. Kalau yang ini, kalau dua-duanya salah, kebalikannya ya? Iya, salah. Kalau yang lain pasti benar. Kalau kedua-duanya salah itu salah. Kalau salah selain yang lainnya benar, itu benar. Jangan terbalik ya teman-teman ya, perbedaan antara konjungsi dengan disjungsi. Oke. Nah, tapi kalau untuk memudahkan teman-teman membedakan antara konjungsi dan disjungsi, kita tanyakan apakah Bu Niwayan memiliki contoh dari disjungsi? Ya, ada contohnya seperti ini. Nah, ini pernyataan yang pertama, P 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ini benar atau salah? 2 tambah 5 sama dengan 7. Benar. Pernyataan yang kedua, 7 adalah bilangan prima. Juga benar. Sekarang kita gabungkan P atau Q. 2 ditambah 5 sama dengan 7 atau 7 adalah bilangan prima. Pernyataan pertama benar atau pernyataan kedua benar, maka hasil akhir adalah benar. Baik. Itu. Berarti ini contohnya teman-teman ya, teman-teman bisa melihat ya tadi ya. Baik Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai negasi, konjungsi, disjungsi, sehingga semuanya beserta dengan contohnya. Nah mungkin apa pesan Ibu kepada teman-temannya untuk mudah memahami yang membedakan di antara ketiga ini? Sebenarnya ya
paling tidak kalian harus tahu dulu bahwa konjungsi itu operasi yang menggunakan kata dan dengan mempunyai nilai kebenaran yang tertentu, kemudian disjungsi pun menggunakan kata atau yang mempunyai nilai kebenaran dengan aturan main tersendiri. Nah, ini harus memang benar-benar dihafal. Masing-masing ini perlu dipahami ya. Begitu, nanti kalau tidak akan tertukar-tukar, nanti salah mengerti bagaimana menyelesaikan masalah logika ini. Namanya logika ini tadi kita bahasnya mungkin udah cukup mudah bagi teman-teman untuk dipahami ya. Nah, tapi tanpa juga harus kalian tidak pelajari, itu tidak boleh juga. Kalian harus tetap mempelajari masing-masing sesuai dengan pesan Bu Niwayan, Bu ya. Iya. Oke, ini perbedaan disjungsi, konjungsi, dan negasi. Baik Ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita akan membahas mengenai implikasi, bimplikasi, dan lain-lain ya Bu ya. Tapi ditahan dulu, nanti kita akan kembali. Baik teman-teman, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Baik teman-teman, kembali lagi dalam program persiapan ujian nasional tahun 2006 mata pelajaran matematika untuk siswa sekolah menengah kejuruan. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai perbedaan antara negasi, konjungsi, dan disjungsi. Pada segmen ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kembali ya Bu ya. Kita akan membahas mengenai selanjutnya dari disjungsi, yakni implikasi ya Bu ya. Implikasi adalah operasi pernyataan yang berikutnya. Sama seperti disjungsi, dia juga menggabungkan dari dua buah pernyataan yang sudah ada, gitu, tapi menggunakan kata penghubung yang lain, gitu ya. Perbedaan dengan konjungsinya itu, Bu? Kalau tadi kan kata penghubungnya pertama dan kemudian dan kedua atau. Nah, sekarang implikasi, ada lagi kata penghubungnya yang lain. Apa itu, Bu? Mari kita lihat sama-sama. Implikasi dua pernyataan P dan Q dapat dibentuk pernyataan baru dengan menggunakan kata penghubung jika, maka. Jadi untuk implikasi kata penghubungnya jika, ditambahkan maka. Jika dan maka ya Bu ya? Betul. Atau kalau ditulis lebih lengkap, jika P, maka Q. Nah, lambang dari operasi implikasi bukan segitiga lagi, tetapi berupa tanda panah dengan arah ke kanan. Baik. Seperti ini, lambangnya dari sebuah operasi implikasi. Baik, dengan cara membaca jika P maka Q ya Bu ya. Ya. Nah, ini pernyataan ini kan jika perbedaan itu kan jika ditambahkan jika maka. Nah, aplikasi ke dalam contoh soalnya mungkin untuk memudahkannya. Betul. Tapi kita lihat dulu bagaimana nilai kebenaran dari sebuah implikasi ini. Seperti nilai kebenaran seperti yang tadi ya. Disjungsi, sebelum kita masuk ke contoh soalnya Bu ya. Betul, disjungsi, konjungsi juga punya nilai kebenaran dengan aturan tertentu, maka negasi pun seperti itu. Pernyataan baru yang tadi sudah kita tulis atau kita baca bersama, kita sebut dengan implikasi atau kata lainnya adalah kondisional antara P dan Q. Nah, implikasi dari pernyataan P dan Q yang ditulis dalam bentuk tanda panah seperti ini akan bernilai salah jika P atau pernyataan pertama benar dan Q atau pernyataan kedua bernilai salah. Tetapi jika tidak demikian, maka jika P maka Q atau implikasi ini akan bernilai benar. Baik. Ya, jadi jika P salah, jika P benar dan Q salah, baru itu benar. Maka implikasi ini akan bernilai salah. Bernilai salah. Bernilai salah. Saya. Jadi jika pernyataan pertama benar, kemudian pernyataan kedua salah, maka hasil penggabungannya akan bernilai salah. Tetapi terbalik saya rupanya. Tetapi jika yang lainnya, maka hasil penggabungannya atau implikasinya akan bernilai benar. Bisa diberikan contoh soalnya, Bu? Supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Ini pernyataan pertama atau P, 2 dikali 5 sama dengan 10. Ini bernilai benar. Kemudian pernyataan kedua, pernyataan Q atau di sini lambangnya Q, 10 dibagi 5 sama dengan 4. Tentu ini bernilai salah. Sekarang kita gabungkan pernyataan P dan Q. Jika 2 kali 5 sama dengan 10, maka 10 dibagi 5 sama dengan 4. Apa nilai kalimat ini? Benar atau salah?
Jelas salah ya Bu ya. Nah, karena mengapa dia salah? Karena pernyataan pertama atau pernyataan P-nya bernilai benar, sedangkan pernyataan Q-nya bernilai salah. Karena Baik. itu setelah digabungkan keduanya maka Bernilai nilainya salah ya Bu ya. salah jadinya. Baik. Iya. Oke, kita naik ke tingkat yang lebih sulit Ya. lagi nih rasanya ya Bu ya. Baik, tapi kita masih ada lagi kan operasi selanjutnya selain Ya, implikasi? selain implikasi masih ada operasi-operasi lainnya. Jadi ada nanti biimplikasi dan tentu ada penarikan kesimpulan dan sebagainya, nanti masih banyak. Masih banyak. Ya, Wah. materi tentang logika ini ada beberapa yang biasanya diberikan itu. Dan salah satunya pasti keluar di 1UN nanti ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kita lihat ya. Biimplikasi ya Bu ya. Biimplikasi. Pengertian dari Biimplikasi biimplikasi itu seperti sendiri ini, ya. Dari pernyataan P dan pernyataan Q dapat dibuat pernyataan baru dengan cara membaca P jika dan hanya jika Q. Kalau tadi implikasi jika P maka Q, maka kalau biimplikasi dibacanya P jika dan hanya jika Q. Nah, pernyataan ini dilambangkan dalam bentuk tanda panah dua arah seperti ini. Baik. Gitu ya. Nah, bentuk ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita sebut dengan biimplikasi atau bikondisional. Ini nama lainnya. Sekarang bagaimana nilai kebenaran dari operasi ini? Sebuah biimplikasi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar atau kedua-duanya bernilai salah. Bisa dimengerti nggak Mas Amar ini? Kalimat ini. Sebentar, Coba. saya membayangkan terlebih Ya, dahulu. dilihat Mungkin lagi, juga teman-teman dibaca juga lagi. sambil membayangkan. Ya. Sebuah biimplikasi bernilai benar, Benar jika jika kedua pernyataan bernilai benar Ya, bernilai Atau- benar dua-duanya atau atau kedua-duanya bernilai, bernilai salah. salah. Nah, seperti Kalau itu. salah satunya benar dan salah itu Maka biimplikasi akan bernilai salah. ya, seperti itu. Ya, supaya lebih jelas. Ya, kita masuk ke dalam contoh. Contoh Bu. aja. Ya, Nah. saya masih sedikit membayangkan. Oh, jangan terus dibayangkan, kita lihat contohnya saja. Gitu ya. Baik. Nah, ini contoh yang pertama, pernyataan P 4 dikali 5 sama dengan 9. Ini bernilai salah. Kemudian pernyataan yang kedua, pernyataan Q 20 dibagi 4 sama dengan 5, ini bernilai benar. Nah, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Sekarang kita gabungkan dengan operasi biimplikasi. 4 dikali 5 sama dengan 9 jika dan hanya jika 20 dibagi 4 sama dengan 5. Tadi ini bernilai benar, salah, maaf. Kemudian pernyataan kedua, Q bernilai benar. Maka setelah digabungkan nilai kebenarannya nanti adalah bernilai salah, gitu ya. Baik. Gitu ya. Ini contohnya nih Bu ya. Ya, ini 2 tambah 2 sama dengan 4. Coba Dan 2 kita bukan lihat. bilangan genap. Iya. Salah itu ya. Nah, itu tadi kita lihat contoh dari biimplikasi dan implikasi. Nah, Iya. tadi kita sudah lihat. Nah, Ya, mungkin kita mengingatkan lagi kepada teman-teman perbedaan antara biimplikasi dan implikasi itu sendiri. Oh, ya. Setelah kita udah mempelajari Iya, ya, dua-duanya. betul. Kalau implikasi, pertama kita lihat dulu dari cara membacanya tentu sangat berbeda. Kalau implikasi adalah jika P maka Q, kalau biimplikasi ada kata jikanya dua kali, jika dan hanya jika. P jika dan hanya jika Q. Itu ya, dari cara membaca, kemudian dari simbol juga tentu harus berbeda dari nilai kebenaran. Gitu ya. Berarti kembali lagi teman-teman harus menghafal. Iya, karena ada rumus yang harus Iya. dihafal. Terlihat mungkin sekilas ya memang mudah gitu, tapi ketika nanti dalam bentuk soal, wah yang mana nih disjungsi, yang mana konjungsi? Yang Kembali mana lagi teman-teman biimplikasi harus dan menghafal implikasi ya. ya. Iya, Karena mana lagi simbol-simbolnya implikasi? itu Betul. jangan tertukar antara disjungsi dengan konjungsi, itu kadang juga tertukar. Yang harusnya dan nanti dikira atau sebaliknya. Iya. Nah, seperti itu. Atau implikasi dan biimplikasi. Iya. Yang mana yang ditambahkan jika maka jika Atau sebaliknya. atau sebaliknya. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Iya. Nah, yang berikutnya adalah bahasan mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, apa itu converse, inverse, dan kontraposisi?
kita lihat satu persatu. Apabila diketahui sebuah implikasi yang berbentuk jika P maka Q, maka konvers dari implikasi ini mempunyai rumus jika Q maka P. Jadi kita balik ini. Jika Q maka P. Ya, konversnya. Untuk inverse, rumusnya adalah, ini negasi ya, negasi yang tadi lambang S tertidur itu sebenarnya. Ya. Mungkin ini terlihat kecil ya, di sangat monitor kecil ini teman-teman. di monitornya. Jadi ini negasi, jika negasi P maka negasi Q. Nah, itu untuk inverse-nya. Kemudian untuk kontraposisinya adalah kebalikan dari inverse ini. Jika negasi Q maka negasi P. Nah, ini tolong benar-benar dihafalkan konvers, inverse, kontraposisi ini. Jangan sampai tertukar-tukar antara konvers, inverse, dan kontraposisi. Baik, mungkin gitu. Biar untuk mengingat lagi, saya ulangi kembali Bu ya. Kalau konvers itu Q, jika Q maka P. inverse, Dan kalau inverse, jika negasi P maka negasi Q. Kalau kontraposisi, jika negasi Q maka negasi P. Dan teman-teman jangan keliru, itu di monitor teman-teman itu adalah lambang dari negasi, bukan aksen, bukan titik di atas, itu adalah lambang negasi. Baik. Nah, selanjutnya Ibu. Nah, apabila sudah diketahui, apa lagi yang bisa kita lakukan setelah sudah kita ketahui konvers, inverse, dan kontraposisi? Ya. Sebaiknya kita lihat contohnya dulu, baik. supaya lebih jelas lebih apa mudah yang ya? dimaksud konvers, inverse, dan kontraposisi ini. Saya lupa meminta itu ya. Nanti kalau ketika udah sampai kita ke soal, saya nanya lagi, Pak, contohnya yang mana? Iya, karena matematika tanpa contoh itu kan rasanya kurang bisa dipahami nanti. Nah, kita lihat ya. Tentukan konvers, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut ini. Jika 4 habis dibagi 2, maka kuda bisa terbang. Nah, jika 4 habis dibagi 2, maka kuda bisa terbang. Padahal kedua kalimat ini tidak ada hubungannya ya. Nah, coba kita lihat. Untuk pernyataan pertama, 4 habis dibagi 2, ini pernyataan P. Kemudian pernyataan kedua atau pernyataan Q adalah kuda bisa terbang. Jadi tolong diingat ya, P-nya adalah 4 habis dibagi 2, Q-nya adalah kuda bisa terbang. Bukan kuda terbang, Bu ya. Iya, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, konvers tadi rumusnya apa? Masih ingat nggak? Konvers itu jika Q maka P. Iya, jika Q maka P. Tadi P-nya adalah 4 habis dibagi 2. Q-nya adalah kuda bisa terbang. Jadi sekarang kalimatnya, konversnya, jika Q maka P, jika kuda bisa terbang atau kuda terbang, maka 4 habis dibagi 2. Gitu ya. Itu untuk konversnya. Jadi jika Q, ini Q, maka ini P. Kemudian untuk yang kedua, inverse. Inverse tadi rumusnya adalah jika negasi P, maka negasi Q. Ya. Jadi jika negasi dari P. Itu ingkaran Bu ya, negasi Bu ya. Jika 4 tidak habis dibagi 2. Ini kurang sedikit ini katanya, kurang kata tidak. Karena negasi ya teman-teman ya. Iya betul, harus ditambahkan kata tidak ya. Jangan lupa nanti, jika 4 tidak habis dibagi 2, maka negasi dari Q-nya adalah kuda tidak bisa terbang. Sekali lagi. Dua-duanya harus negasi Bu ya. Ya. Digunakan kata tidak betul, Bu ya. dengan menggunakan kata tidak. Sekali lagi, jika 4 tidak habis dibagi 2, maka kuda tidak bisa terbang. Nah, itu contoh dari inverse. Nah, satu lagi ya. Selanjutnya. Satu lagi adalah contoh dari kontraposisi. Kontraposisi mempunyai rumus jika negasi Q maka negasi P. Nah, ini. Jika negasi dari Q, negasi dari kuda bisa terbang adalah kuda tidak bisa terbang. Kemudian maka negasi P, 4 habis dibagi 2, negasinya adalah 4 tidak habis dibagi 2. Karena itu kontraposisinya adalah jika kuda tidak bisa terbang, maka 4 tidak habis dibagi 2. Oke, baik.
Nah, ini teman-teman sudah jelas nih ya perbedaan yang mana converse, inverse, Inverse, dan kontraposisi. kontraposisi ya. Setelah Ya. tadi udah diberikan contohnya dalam Ya. bentuk soal. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana penggunaan ingkaran Ingkaran, pada ya. pernyataan majemuk. Ingkaran pada pernyataan majemuk ya. Jadi tadi ingkaran itu kan sama dengan negasi nih, Ya. ya Mas Amar ya. Negasi dari sebuah kalimat itu bisa negasi dari sebuah kalimat tunggal atau negasi untuk kalimat gabungan atau disebut juga kalimat majemuk, pernyataan majemuk. Nah, kita lihat ingkaran dari sebuah pernyataan majemuk yang berbentuk, kalau tandanya gini, tadi dibacanya apa? Konjungsi. Dan ya. Dan. Nah, kemudian kalau tandanya seperti ini, Itu disjungsi atau. Atau ya. Jadi negasi dari pernyataan majemuk P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Jadi tanda dan berubah menjadi tanda atau. Kebalikannya. Ya, Bu, kebalikannya. Kemudian yang kedua, negasi dari pernyataan atau, negasi dari P atau Q, ini Q-nya jangan terlalu banyak, satu aja. Cukup satu, nggak usah QQ, ya. Negasi dari pernyataan P atau Q adalah negasi P, ini tandanya terbalik ya, harusnya tandanya ke bawah, dan negasi Q. Nah, pernyataan ini kita sebut dengan dalil De Morgan. Dalil De Morgan, karena rasanya ini beliau yang menemukan ya, Bu? Pak Morgan ini yang menemukan. Baik, oke, saya ulangi lagi, ingkaran pernyataan majemuk menggunakan ingkaran. Jika negasi P dan Q, maka hasilnya adalah P negasi atau P Q. atau negasi Q. Ya, maaf, lupa negasinya, Bu ya. Negasi atau P negasi atau P negasi Q. atau Q menjadi negasi P dan negasi Q. Jadi jangan lupa yang tadinya dan itu setelah menjadi negasi berubah menjadi atau, sebaliknya dari atau berubah menjadi dan. Oke, kita untuk memudahkan kita masuk ke dalam contoh ya, Bu ya. Oh ya, kita boleh. masuk ke dalam contoh Supaya lebih jelas ya. Kita lihat contohnya. Nah, tentukan ingkaran dari pernyataan berikut ini. Tono bekerja keras dan selalu rajin ibadah. Ini berarti konjungsi. Nina adalah nama seorang pria atau wanita. Ini disjungsi. Kemudian yang ketiga, jika negara aman maka rakyat tentram. Oh, ini negasi dari sebuah pernyataan implikasi. Nanti saya berikan ini ya. Negasi dari pernyataan yang ketiga ini. Kita lihat negasi dari pernyataan yang pertama dan kedua saja dulu. Yang tiga tidak usah ya. Tapi ditahan dulu, Bu, itu biar menjadikan pekerjaan rumah dulu nih ya, sama teman-teman mencari-cari dahulu apa yang benar. Betul. Nanti kita akan beritahu jawaban yang benar setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali. Baik teman-teman, bagaimana? Apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya atau sudah menjawab? Baik, sekarang cocokkan jawaban kalian pada jawaban dari Ibu Niwayan. Kita samakan ya jawabannya, apakah yang kalian jawab sudah benar atau belum. Inilah jawabannya. Untuk soal yang pertama tadi, Tono tidak bekerja keras, jawabannya, atau tidak selalu rajin ibadah. Jadi kalau tadi soalnya adalah Tono bekerja keras dan selalu rajin beribadah, maka negasinya adalah Tono tidak bekerja keras, kata dan dirubah jadi atau tidak selalu rajin ibadah. Kemudian contoh yang kedua, soalnya adalah Nina nama seorang pria atau seorang wanita. Nah, sekarang negasinya Nina bukan nama seorang pria dan bukan nama seorang wanita. Jadi kata atau pada pernyataan pertama dirubah menjadi kata dan pada negasinya. Nah, kemudian yang tadi saya janjikan itu, Mas Amar, contoh yang ketiga itu ya. Jika negara aman maka rakyat tentram ya. Nah, ini adalah negasi dari sebuah pernyataan yang berbentuk implikasi. Tadi soalnya adalah jika negara aman
maka rakyat tentram. Jika P maka Q, negasinya tolong dicatat P dan negasi Q, itu rumusnya. Ya, sekali lagi, kalau ada pernyataan implikasi jika P maka Q, nah negasinya adalah P dan negasi Q. Nah, inilah jawabannya yang tadi. P-nya adalah negara aman. Dan negasi dari Q, negasi dari rakyat tentram adalah rakyat tidak tentram. Walaupun kita keinginan bersama negara aman dan rakyat tentram, Ibu ya. Betul. Jadi sekali lagi saya ulangi, P dan negasi Q. Nah, itu negasinya. Nah, sekarang kita masuk nih, Bu. Kita masuk ke selanjutnya. Yang ingin saya ketahui, adakah ingkaran lain yang bisa digunakan selain dalam pernyataan majemuk? Ya, jadi tadi ingkaran dari pernyataan tunggal kita sudah tahu dengan menyisipkan kata tidak. Ya. Kemudian ingkaran dari pernyataan majemuk ada beberapa contoh, dalil De Morgan dan ingkaran dari implikasi. Kemudian ada lagi ingkaran dari pernyataan-pernyataan berkuantor. Kuantor ya. Jadi pernyataan berkuantor itu adalah pernyataan yang mengandung kuantitas. Nanti di sana ada kata semua, ada kata beberapa, itu artinya pernyataan berkuantor. Baik, kita lihat saja. Iya. Nah, ingkaran dari pernyataan berkuantor. Nah, kalau pernyataan pertamanya berbentuk, ini pernyataan pertama, pernyataan P berbentuk semua. Nanti di sini ada kalimat ya, semua titik-titik. Maka negasinya adalah beberapa, atau diganti dengan kata ada juga bisa. Beberapa atau ada titik-titik tidak. Nanti di sini titik-titik lagi, ini kalimat lagi di sini. Baik. Nah, kemudian satu lagi, kalau ada pernyataan, ini kita balik ya, beberapa atau ada, maka negasinya adalah semua titik-titik tidak titik-titik. Gitu. Nah, sama? Untuk memudahkannya mungkin kita masuk ke dalam contoh biasa, ya Bu ya. Contoh lagi. Seperti yang tadi kata Ibu, matematika tidak ada contoh, tidak afdol. Iya, kita lihat contohnya. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Semua siswa wajib belajar komputer. Berarti ini semua titik-titik yang tadi. Ya. Nah, negasinya, kemudian pernyataan contoh yang kedua, ada siswa tidak memakai seragam. Nah, kemudian yang ketiga, ada siswa SMK terampil dan pandai. Ya. Coba ya. Nah, kita lihat jawabannya ya Bu ya. Negasi dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah untuk jawaban yang pertama, negasi dari semua, beberapa siswa tidak. Jadi ada kata beberapa, ada kata tidak. Beberapa siswa tidak wajib belajar komputer. Kemudian negasi pernyataan kedua, negasi dari beberapa adalah semua. Semua siswa memakai seragam. Gitu ya. Dan untuk yang ketiga, ada atau beberapa juga boleh, siswa SMK tidak terampil atau tidak pandai. Jadi ini kombinasi, untuk contoh yang ketiga ini adalah kombinasi antara pernyataan yang berbentuk kuantor dan pernyataan dengan operasi disjungsi. Setelah digabungkan menjadi seperti ini. Baik, walaupun ada keinginan kita bersama, tidak ada siswa ya, SMK yang tidak terampil ataupun tidak pandai. Semua siswa harus terampil. Semua harus terampil dan pandai. Ya Bu ya. Ya, betul. Nah, setelah itu adakah penarikan kesimpulan Bu setelah semua pernyataan ada itu? Jadi biasanya selain operasi negasi, kemudian ada tadi converse, inverse, kontraposisi. Nah, di dalam logika pun ada istilahnya argumentasi. Nah, argumentasi ini mungkin kalian sudah dijelaskan oleh guru-guru di sekolah ya, bahwa argumentasi ini adalah penarikan kesimpulan yang sah. Jadi cara penarikan kesimpulan yang sah. Cara penarikan kesimpulan yang sah. Nah, dengan aturan-aturan, nanti ada aturan silogisme dan sebagainya. Baik. Ya, kita lihat dulu. Penarikan kesimpulan. Nah, beberapa cara untuk penarikan kesimpulan yang sah, diantaranya ada yang berbentuk modus ya ini ya, bukan modus model ya. Modus ponens. Nah, apa itu modus ponens? Modus ponens itu punya aturan seperti ini. Kalau premis ini artinya pernyataan.
Kalau premis yang pertama berbentuk jika P, maka Q bernilai benar, dan premis kedua berbentuk P juga bernilai benar, nanti konklusi itu kesimpulan. Kesimpulannya akan berbentuk Q. Jadi sekali lagi, kalau pernyataan pertama berbentuk jika P maka Q, pernyataan kedua berbentuk P, nanti kesimpulannya harus berbentuk atau konklusinya Q. Nah, begitu. Seperti tetap kita harus melihat contohnya biar lebih mudah. Iya. Nah, ini contohnya. Kalau pernyataan pertama, jika Ani rajin belajar, maka ia lulus ujian. Jika P-nya adalah Ani rajin belajar, kemudian Q-nya adalah ia lulus ujian. Maka, premis keduanya, Ani rajin belajar. Nah, Ani rajin belajar ini ternyata mirip dengan pernyataan P yang pertama. Karena itu kesimpulan dari dua pernyataan ini adalah harus berbentuk Q. Nah, kesimpulan dari argumen di atas, jadi Ani lulus ujian. Jika Ani rajin belajar, maka ia lulus ujian. Ani rajin belajar. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya Ani lulus ujian. Menurut modus ponens. Ya, itu menurut modus ponens. Nah, selain modus ponens, masih ada modus buniwayat. Modus yang lain. Ya, kita lihat ini modus tollens. Ini tollens ya. Modus tollens. Nah, contohnya, kalau premis 1 berbentuk jika P maka Q, premis kedua berbentuk negasi dari Q, maka nanti konklusi atau kesimpulannya akan berbentuk negasi dari P. Nah, sebagai contoh kita lihat, kalau premis pertama berbentuk jika hari hujan, maka ada siswa yang tidak masuk sekolah. Nah, hari hujan ini P. Ada siswa yang tidak masuk sekolah, ini Q. Ya, jadi jika P maka Q. Sekarang premis atau pernyataan kedua ternyata berbentuk semua siswa masuk sekolah. Sebenarnya kalimat ini atau pernyataan ini adalah ingkaran atau negasi dari pernyataan Q ini. Nah, karena itu dari kedua hal ini atau dari kedua kalimat ini mirip dengan modus tollens. Ya, apa itu kesimpulannya? Ponens. Maaf, modus ponens. Karena itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia harus berbentuk negasi dari P. Baik. Nah, negasi dari P itu tadi adalah hari tidak hujan. Baik. Jika hari hujan, maka ada siswa yang tidak masuk sekolah. Ya. Semua siswa masuk sekolah. Kesimpulannya hari tidak hujan. Hari tidak hujan. Mengapa? Karena semua siswa masuk sekolah. Karena semua siswa masuk sekolah. Pernyataan keduanya. Baik. Baik, Ibu. Nah, tadi kita dari tadi kita membahas modus, tapi tertulis model. Iya. Nah, kenapa? Adakah perbedaan antara modus dan model? Kejelasannya adalah penggunaannya adalah modus kan ya, bukan model ya. Iya, betul. Jadi yang sering dipakai adalah kata modus sebenarnya. Itu supaya bukan model ya, Bu ya. Modus ponens. Jadi supaya lebih bisa dibedakan ininya, menghafalnya. Jadi kita gunakan kata modus ponens. Baik. Seperti itu. Nah, tadi kita udah membahas modus ponens dan tollens ya. Iya. Tollens. Tadi tertulis toleos ya, teman-teman. Harus tulis modus ponens dan modus tollens. Kita sudah membahas dua itu. Iya. Masih ada lagi modus yang lain. Nah, tapi selain modus, sebelum kita masuk ke modus yang lain, perbedaan modus ponens dan tollens. Kita mereview sedikit. Iya, ya. Jadi tadi kalau modus ponens, yang pertama tadi apa, Mas Amar? Modus ponens apa tollens? Ponens. Modus ponens. Kalau modus ponens, premis pertamanya tadi sama bentuknya dengan modus tollens. Premisnya yang pertama, jika P maka Q. Tetapi perbedaannya ada di yang kedua. Kalau pada modus ponens, pernyataan keduanya harus berbentuk P. Kalau pada modus tollens, pernyataan keduanya harus berbentuk negasi Q. Ya. Nah, begitu. Jadi nanti begitu ada pernyataan, kemudian kuncinya itu ada di premis yang kedua, ada di pernyataan kedua. Dari pernyataan kedua itulah bisa kita tentukan ini yang modus ponens atau ini yang termasuk modus
Tollens ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, setelah modus ponen, tollens, ada yang lain? Ada yang kesimpulan atau argumentasi yang ketiga itu kita sebut dengan silogisme. Silogisme. Ada silogisme, ada silogisma menyebutnya juga. Yang benar yang mana Bu? Dua-duanya bisa digunakan boleh. ya? Itu kadang di buku tertentu silogisme, di buku yang lain ada menyebut silogisme. Silogisme, tapi pengertiannya semuanya sama ya Bu Iya. ya? Baik, kita lihat perbedaannya antara silogisme dengan modus ponen dan modus tollens. Ya. Silogisme, untuk premis yang pertama, bentuknya adalah jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua bentuknya adalah jika Q maka R. Kalau dia silogisma, berarti kesimpulannya nanti hasil akhirnya harus berbentuk jika P maka R. Jadi sekali lagi, kalau premis pertama berbentuk jika P maka Q, premis kedua berbentuk jika Q maka R, maka kesimpulannya harus berbentuk jika P maka R. Begitu Kak Amar. Untuk rumusnya dulu. Nah, sekarang tadi kita lihat rumusnya, nanti biar teman-teman membuat terlebih dahulu. Kalimatnya seperti apa sih? Ya, bisa saja kalian bisa membuat kalimat sendiri. Gitu. Iya, bisa digunakan. Nah, tapi untuk membantunya kita coba kasih contohnya Bu ya, membantu teman-teman, membimbing teman-teman bagaimana membuat pernyataan modus silogisme. Silogisme, tidak menggunakan modus lagi. Oh, hanya silogisme. Hanya silogisme. Baik. Ya. Nah, ini contohnya. Untuk pernyataan pertama, jika servis hotel baik, maka hotel itu banyak tamu. Jadi servis hotel baik itu adalah P, hotel itu banyak tamu adalah Q. Kemudian pernyataan yang kedua atau premis kedua, jika hotel itu banyak tamu, maka hotel itu mendapat untung. Baik. Kita ulangi lagi nih ya pernyataan pertamanya ya teman-teman ya. Jika servis hotel baik, maka hotel itu banyak tamu. Nah, identifikasi dulu mana P-nya. Oke. P-nya adalah yang servis hotel baik. Kemudian Q-nya adalah hotel itu banyak tamu. Nah, yang pernyataan kedua, jika hotel itu banyak tamu, maka hotel itu mendapat untung. Identifikasi lagi. Untuk Q-nya adalah hotel itu banyak tamu. Untuk Q-nya, untuk R-nya mendapat untung. Nah, jadi jika P maka Q. Ya. Yang kedua, jika Q maka R. Tadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Iya, baik teman-teman, biar menjawab terlebih dahulu ya Bu ya. Kita kasih kesempatan teman-teman untuk menjawab konklusinya seperti apa sih. Nah, nanti kita cocokkan. Nah, sebelum kita mencocokkan ya Bu, sambil menunggu teman-teman mendapatkan jawabannya. Iya, betul. Nah, silogisme ini sering munculnya ya. Dari antara silogisme, model tollens dan ponens ini, mana yang lebih sering muncul ketika itu? Saya rasa semua-muanya pernah dikeluarkan. Ada yang berbentuk modus ponen pada tahun tertentu, tahun depannya mungkin berbentuk modus tollens. Gitu ya. Sering itu tiga-tiganya juga pernah diberikan. Baik. Nah, oke. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mendapat jawaban? Belum? Oke, kita masih nunggu Bu. Masih ada yang bilang, belum, tunggu sebentar lagi. Oh, begitu. Oke, nah, lagi cari-cari dulu ya. Masih mencari-cari dulu perbedaan antara modus ponen, tollens dan silogisme tadi ya. Iya. Oke, kita sambil menunggu. Oke, kalau masih menunggu, oke, kita berikan jawabannya Bu ya. Kita berikan jawabannya sehingga teman-teman bisa mendapatkan jawabannya. Jawabannya apa ini Bu? Konklusinya. Kesimpulan dari yang tadi ya. Konklusi dari yang tadi adalah jika P maka R. Tadi P-nya apa? Servis hotel baik. Q-nya R-nya tadi apa? Hotel itu mendapat untung. Jadi jika P maka R, kesimpulannya jika servis hotel baik, maka hotel itu mendapat untung. Itu teman-teman jawabnya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah teman-teman benar sama sudah tidak benar tadi? Atau salah nih? Karena rumus sudah diberikan. Betul, rumus sudah diberikan. Contoh juga sudah diberikan. Maka harus bisa mengerjakan. Harus bisa mengerjakan. Iya. Kita ulangi lagi ya Bu ya jawabannya. Kesimpulannya dari argumen di atas adalah jika servis hotel baik, maka hotel itu mendapat untung. Oke, bagaimana jawaban teman-teman? Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar. Ya. Baik.
Oke, terima kasih Bu, itu menutup sekaligus menutup rangkaian kita pertemuan kita kali ini Bu ya, begitu, materi ya. kita kali ini. Mungkin ada sedikit pesan? Sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga. Jadi dalam logika pun selain satu kalian harus menghafal aturan-aturannya, kedua kalian juga harus cermat membaca soal, ketiga harus sering latihan. Tetap kata kuncinya adalah latihan. Iya. Oke, terima kasih Bu Ya. atas waktunya. Iya. Kan? Baik, saya Amar Nugraha beserta Bu Niwayan, Ya. kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa, selamat belajar.